Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun membiarkan semua orang tinggal di pagoda Ling Xiao. Dia terbang keluar dari pagoda sendirian dan muncul di Grand Canyon. Pagoda Ling Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke telinga Tanyun. Setelah itu, Tanyun berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua, melintasi laut dengan kecepatan tinggi, dan bergegas keluar dari laut. 2 jam kemudian, di langit di atas laut, seorang lelaki tua peringkat kedua Ranah Kaisar Agung melintas di atas Tanyun. Tanyun melakukan langkah di Wahongmeng, dan pada saat berikutnya, dia mencegat lelaki tua itu di udara. Ketika lelaki tua itu menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah Tanyun, dia mengerutkan kening dan mendegus dingin. "Aku ingin tahu apa tujuan senior," Tanyun berkata dengan ringan. "Lebih dari setahun yang lalu, penguasa kota muda dari kota abadi 8 surga dan saudara perempuan Kaisar abadi dihabisi. Selama setahun terakhir, apakah kamu tahu bagaimana usaha Kaisar abadi ke-8 dalam menemukan si pembunuh?" Tidak ada komentar. Pria tua itu mendengus dingin dan ingin pergi. Melihat Tanyun masih menghalangi jalannya, dia tidak senang dan berkata, "Orang tua ini adalah bawahan langsung dari Kaisar abadi ke-8. Biarkan aku pergi." Mata Dewa Hongmeng. Mata Tanyun berkedip dengan cahaya merah yang aneh, dan ekspresi lelaki tua itu segera menjadi kusam. "Jawab aku dengan jujur," suara Tanyun yang penuh keajaiban terdengar dari benak lelaki tua itu. Orang tua itu berkata dengan jujur, "Tuan Kaisar abadi membiarkan orang yang memiliki ranah di atas Kaisar Agung tingkat ke-9 berkumpul bersama di kota abadi 8 surga, siap menunggu musuh jatuh ke dalam jebakan. Kaisar abadi ke-8 juga mengundang Kaisar abadi ke-7 sebagai bala bantuan." Setelah mendengarkan ini, Tanyun mengerutkan kening. Siapa Kaisar abadi ke-7? Apa ranahnya dan latar belakang apa yang dia miliki? Orang tua itu berkata dengan ekspresi datar, "Kaisar abadi ke-7 bernama Lin Yu, ranah Kaisar Agung tingkat ke-12. Dia juga murid dari Xi Yuan Tianzun. Bagaimana orang ini dibandingkan dengan Keyin?" tanya Tanyun. Orang tua itu berkata dengan jujur, "100 tahun yang lalu, Tuan Kaisar abadi ke-8 mengalahkan Kaisar abadi ke-7. Mendengar ini, Tanyun mencibir dan berkata, "Lin Yu murid Xi Yuan Tianzun, dan Xi Yuan Supreme adalah guru Xi Yuan Tianzun. Sementara Xing Tian Tianzun adalah guru Keyin. Ini sangat menarik." Setelah mencibir, Tanyun bertanya, "Katakan padaku, di mana pusat kekuatan berkumpul? Di Mansion Kaisar Abadi atau Mansion Penguasa Kota?" "Di Mansion Penguasa Kota," pria tua itu berkata dengan jujur. "Bagaimana dengan Kaisar Abadi ke-7?" tanya Tanyun. Pria tua itu menjawab dengan lancar, "Kaisar abadi ke-7 ada di Mansion Kaisar abadi ke-8. Ayo pergi bersama dan bawa aku ke kota." Mata Tanyun berkilat dingin. Setelah memasuki kota, pergi ke Mansion Penguasa Kota. 1,5 hari kemudian, matahari terbenam seperti darah. Tanyun yang berubah menjadi lelaki tua turun dari langit dan mendarat di luar kota abadi 8 surga. Setelah melihat lelaki tua datang, Jenderal abadi yang menjaga kota berkata dengan hormat, "Kami menyambut dia akan kembali ke kota." Segera, Jenderal abadi membuka gerbang kota. Tanyun mengikuti lelaki tua itu ke gerbang kota. Dan ketika dia melewati Jenderal abadi di ranah Kaisar Raja tingkat ke-12, dia menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan pikiran Jenderal abadi itu. Suara Tanyun yang tidak diragukan lagi terdengar di benak Jenderal abadi. "Habisi semua 30.000 prajurit yang menjaga gerbang kota, dan kemudian kamu akan bunuh diri." Ya, setelah Jenderal abadi menjawab dengan ekspresi kusam, dia memegang tombak panjang dan meluncurkan serangan pada prajurit yang tak berdaya. Tanyun mengikuti lelaki tua itu, dan setelah memasuki formasi teleportasi, dia menghilang dari udara tipis, dan dalam beberapa napas, dia muncul di depan sebuah rumah megah yaitu Mansion Penguasa Kota. Ketika para penjaga melihat bahwa orang yang datang adalah Keisiji, Diaken dari Mansion, mereka semua membungkuk. Dengan cara ini, Tanyun mengikuti Keisiji dengan santai memasuki Mansion, melepaskan kesadaran abadi, menyelimuti Mansion, dan menemukan bahwa halaman indah di luar Mansion Penguasa Kota penuh dengan jamuan makan.
Dalam perjamuan, ada hampir 1.000 orang kuat di ranah Kaisar Agung yang makan dan minum. Di antara mereka, ada 27 orang di peringkat ke-12 ranah Kaisar Agung, termasuk Yintai. Dengan seringai di wajahnya, Tanyun memukul kepala Kesiji dengan telapak tangan. Setelah itu, wajah lama di wajah Tanyun memudar dan berubah menjadi penampilan aslinya. Dalam pikiran Tanyun, dengan orang-orang ini, tidak ada seorang pun di kota abadi 8 surga yang dapat melarikan diri. Jadi dia tidak perlu mengubah wajahnya. Tanyun berjalan di sekitar mansion dengan santai, seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Para pelayan dan penjaga yang lewat memberi hormat kepada Tanyun. Menurut pendapat mereka, pemuda tampan dan asing berjubah ungu di depannya pastilah tamu penguasa kota. Tanyun akan menjadi mimpi buruk mereka selanjutnya. Melangkah ke halaman dengan pemandangan yang menyenangkan, Tanyun mengabaikan semua orang dan berjalan langsung ke arah Yintai di perjamuan. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan Tanyun, dan menurut mereka, Tanyun pasti berasal dari mansion penguasa kota. Semua orang menemukan Tanyun, dan Yintai secara alami juga menemukannya. Alis putih Yintai bergetar, dan dia menatap pemuda berjubah ungu yang datang. "Siapa kamu?" Tanyun tersenyum sedikit, membungkuk dari jamuan makan di sebelahnya, mengambil kendi, menyesap 2 teguk dan berkata ringan, "Siapa? Tentu saja aku orang yang kamu cari." Mata keruh Yintai menunjukkan niat membunuh. "Kamu semput peringkat ke-4 ranah Kaisar Agung. Apakah menurut kamu bisa menjadi liar di sini?" Tanyun tertawa. "Penguasa kota Yin, aku Tanyun bisa pergi kemanapun aku mau. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertanya? Juga, putramu telah mati selama lebih dari setahun, dan kamu bahkan belum menangkap pembunuhnya. Mengapa kamu sedang minum dan bersenang-senang di sini?" Memikirkan putranya yang sudah meninggal, wajah Yintai sangat suram. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan pada Tanyun, kata-kata Tanyun selanjutnya membuatnya sangat bersemangat. Setelah meneguk anggurnya lagi, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk memberitahumu bahwa pembunuh putramu telah ditemukan. Katakan padaku di mana dia." Yintai mengepalkan tinjunya dan cukup bersemangat. "Selama kamu mengatakannya, penguasa kota dapat mempertimbangkan untuk melepaskan dirimu." Tanyun tersenyum dan berkata, "Orang itu jauh sekali dan di depanmu itu adalah aku." Begitu kata-kata itu jatuh, Tanyun berubah menjadi bayangan dan muncul di depan Yintai dalam sekejap. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencekik leher Yintai. Retakan, Yintai tiba-tiba berdiri dan membanting tinju kanannya ke arah Tanyun. Setelah kaki kanan Tanyun menghantam tinju Yintai, Tanyun mencekik leher Yintai lagi. Tanyun mengambil kendi dengan tangan kirinya dan memukulkannya ke wajah Yintai. Tulang hidungnya patah dan kendi itu pecah di mana-mana. Adegan tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan hampir 1.000 orang kuat yang hadir, karena mereka menemukan bahwa kecepatan Tanyun sangat cepat, sehingga mereka hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tanyun, ranah Kaisar peringkat ke-4, sangat menakutkan, dan Yintai sangat lemah di depan Tanyun. Mata Dewa Hongmeng, Tanyun memegang Yintai di tangan kanannya, tiba-tiba menoleh ke belakang dan melirik kerumunan. Semua orang tercengang. Segera, Tanyun membiarkan Shen Subing dan orang lain serta binatang buas meninggalkan pagoda Ling Xiao dan muncul dari udara tipis di sebelahnya. Tanyun memandang hampir 1.000 orang dengan ekspresi lamban dan berkata tanpa ragu, "Ingat, mulai sekarang, kecuali orang-orang dan binatang buas di sampingku, di kota abadi 8 surga, tidak peduli siapa yang kamu lihat, habisi semuanya. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari, kalian harus membuat kota menjadi kacau. Apakah kalian mengerti?" Hampir 1.000 pria kuat berkata serempak, "Kami mengerti. Cepatlah pergi." Dengan perintah Tanyun, hampir 1.000 orang kuat menghilang tanpa jejak. "Ah, maafkan aku, penguasa kota, tolong bantu kami." "Tidak, aku belum ingin mati." Segera setelah itu, ada jeritan-jeritan ketakutan di mansion penguasa kota. Jeritan itu hanya berlangsung selama 3 napas, dan kemudian menjadi sunyi. Ini berarti bahwa hampir 1.000 orang kuat dalam 3 napas menghabisi semua orang di mansion kecuali Yintai. Setelah itu, hampir 1.000 orang kuat berubah menjadi sinar cahaya, menembak ke segala arah, menghabisi orang-orang di kota. Adegan begitu banyak orang kuat membuat sangat menakutkan. Ledakan, kekuatan Kaisar Agung dari atribut yang berbeda berubah menjadi telapak tangan raksasa, menghancurkan paviliun agung di kota.
dan semua orang yang terpengaruh mati satu demi satu, dan jiwa mereka terbang menjauh. Pada saat ini, Yintai yang dicekik oleh Tanyun memikirkan kematian putranya. Dia menatap Tanyun dan meraung putus asa. Tanyun, penguasa kota ini memberitahumu bahwa aku tidak takut mati. Tanyun, cepat atau lambat kamu akan ditangkap oleh para dewa, dan kemudian kamu akan mati tanpa penguburan. Tanyun tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku akan mati tanpa tempat pemakaman atau tidak, tetapi aku tahu bahwa kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Retakan. Setelah Tanyun selesai berbicara, dia memutar leher Yintai. Kemudian, kekuatan Kaisar Hongmeng mengalir keluar dari telapak tangan kanannya, menelan Yintai. Lalu Yintai menjadi awan darah, tidak meninggalkan tulang. Tanyun melihat ke arah kerumunan dan berkata, Subing dan Yingying ikuti aku. Yang lainnya tersebar di kota dan jangan biarkan seekor burung terbang keluar. Setelah semua orang merespon, mereka berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke langit, dan menghilang tanpa jejak. Hanya Shen Subing dan Yingying tersisa di samping Tanyun. Suamiku, mengapa kamu tidak bertanya pada Yintai apakah ada benih api tingkat tinggi? Tanya Shen Subing. Pada saat ini, Tanyun tampak bersemangat dan berkata, Subing, Bing-er dan Yixin telah bangun. Hebat, mulai sekarang mereka akan dapat menemukan benih api sendiri. Suamiku, kamu tidak perlu khawatir lagi. Shen Subing tersenyum dan berkata, gadis Yixin akhirnya bangun. Aku merindukan dia yang selalu mengoceh tanpa henti. Kemudian, dalam pikiran Tanyun, dalam kehampaan yang bergejolak, pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari pikirannya. Yingying, Subing, ayo pergi. Tanyun terbang keluar dari mansion penguasa kota. Di tengah jalan, Tanyun mulai menghabisi. Kemanapun dia lewat, pavilion runtuh, dan mayat-mayat tergeletak di tanah berantakan. Setelah setengah jam, ketika Tanyun dan kedua putrinya muncul di kejauhan, dua suara menyenangkan terdengar dari telinga Tanyun. Tuan, bawahan ini merasakan benih api atribut es. Tuan, bawahan juga merasakan benih api atribut api. Detik berikutnya, seberkas cahaya biru es melesat keluar dari tangan kiri Tanyun. Itu berubah menjadi bayangan wanita halus. Wanita itu mengenakan gaun panjang biru es, mata cerah dan gigi putih, kulit seperti salju dan tampilan dingin. Dia adalah api es Hongmeng yang bernama Bing-er. Segera setelah itu, bayangan ungu terbang keluar dari telapak tangan kanan Tanyun, berubah menjadi seorang gadis dengan rok ungu. Sosok wanita itu halus, tinggi dan ramping, dengan pinggang penuh pesona, dan wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kenakalan. Dia adalah api Hongmeng bernama Yixin. Tanyun memandang kedua sosok halus itu dengan tatapan kerinduan di matanya. Bagus, kalian berdua telah bangun. Aku telah menunggu kalian terlalu lama. Sekarang Tuan memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Adapun tempat di mana kalian melihat api, itu adalah mansion Kaisar Abadi ke-8. Aku akan membawa kalian ke sana dan melahap benih apinya. Mendengar ini, Bing-er menganggukkan kepalanya dan menghilang begitu saja, kembali ke telapak tangan kiri Tanyun. Yixin tertawa dan memandang Shen Subing dan Toba Yingying. Lalu dia berkata, Tuan, siapa mereka? Suamiku. Yixin masih nakal seperti sebelumnya. Shen Subing mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Yixin bertanya dengan rasa ingin tahu, sebelumnya apakah aku mengenalmu? Tanyun berkata, tentu saja kamu mengenalnya, karena dia adalah reinkarnasi dari mantan istriku. Lalu yang satunya adalah Yingying, mantan kepala ras surgawi. Mata indah Yixin melebar. Ternyata itu Nyonya dan patriark ras surgawi. Yixin sangat senang bertemu dengan kalian lagi. Kami juga sangat senang bertemu denganmu. Shen Subing dan Toba Yingying semuanya tersenyum. Mereka tahu bahwa Bing-er adalah pendiam, sementara Yixin adalah seorang yang suka mengobrol. Seolah-olah ada banyak hal untuk dikatakan. Ketika Yixin ingin mengatakan sesuatu, wajah Tanyun memucat. Aku membiarkanmu masuk, apakah kamu mendengarku? Tuan, jangan marah. Yixin mendengarnya. Yixin menjulurkan lidahnya, berubah menjadi cahaya ungu dan masuk ke dalam telapak tangan kanan Tanyun. Tanyun tersenyum, lalu membawa Subing dan Yingying ke arah mansion Kaisar Abadi ke-8. Pada saat yang sama, di taman belakang yang indah dari mansion Kaisar Abadi ke-8, dengan udara abadi yang mengambang, Keyin dan Lin Yu sedang menikmati teh dan bunga.
Laporkan. Dengan suara yang menakutkan, seorang jenderal abadi buru-buru turun dari langit, berlutut di depan Kain. Dia berkeringat deras dan berkata, melaporkan kepada Kaisar Abadi, ada hal buruk yang besar. Banyak orang Kaisar Agung yang memberontak. Sekarang mereka menghabisi orang-orang. Jumlah korban tewas tidak terhitung. Apa katamu, pemberontakan? Bagaimana ini mungkin? Kain sangat marah dan melepaskan kesadaran abadinya yang mencangkup area lebih dari 4 miliar mil dan menemukan bahwa hampir 1000 orang kuat memang menghabisi para warga. Untuk sementara Kain sedikit terpana. Mengapa ini terjadi? Dia gemetar karena marah dan berkata kepada hampir 1000 pria kuat itu, hentikan untuk Kaisar Abadi ini. Namun yang membuat Kain marah adalah semua orang kuat mengabaikannya. Lin Yu mengangkat alisnya. Kain, jangan marah. Orang-orang ini seharusnya dikendalikan oleh orang lain. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari telinganya dan Kain. Kaisar Abadi ke-8, kita bertemu lagi. Detik berikutnya, cahaya ungu, putih, emas turun dari langit dan berubah menjadi Tanyun berjubah ungu di depan Kain 100 kaki jauhnya. Shen Subing dalam gaun panjang dengan bunga emas dan Toba Yinging dalam gaun putih yang mengalahkan salju. Kain memandang Tanyun dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Apakah Kaisar Abadi ke-8 melupakan diriku? Tanyun tertawa dan berkata lagi, sedikit lebih dari setahun yang lalu, kamu berada di laut dan melihat seluruh tubuhku. Tidakkah kamu ingat? Ketika Kain di laut, dia tidak melihat wajah Tanyun. Ternyata kamu adalah raksasa saat itu. Kain menjulurkan jari dan menunjuk Tanyun dengan marah. Oke guys, sampai sini dulu dan asiknya ternyata ya api Hongmeng Tanyun dan api es Hongmeng udah bangun. Lagi-lagi cewek ya guys ya. Lagi-lagi cewek kampret memang ya si Tanyun ini. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.